Salam jumpa sekami Segeskupan Agung Medan dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama dengan kami KKI Keuskupan Agung Medan. Kita kembali dipandu dalam Minggu Gembira yang akan kita dengarkan pada hari ini dengan sukacita, dengan gembira, dengan doa, dengan pujian. Karena itu adik-adik kami dimanapun Anda berada, mari tetap setia di rumah, jagalah kesehatan Anda, siapkan hati Anda untuk memulai kegiatan Minggu Gembira kita. Sekami siap, misioner, so pasti, misionaris cilik, siapa takut? Children helping children, why not? Doa, derma, kurban, kesaksian, yes, so pasti. Halo adik-adik kami, apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Sebelum memulai ibadah kita, marilah kita bersatu dalam doa. Ambil sikap yang baik ya. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk segala berkat Tuhan yang masih boleh kami rasakan sampai saat ini. Bapak, sebentar lagi kami akan memulai kegiatan Minggu Gembira kami. Berkatilah dan temanilah kami dalam setiap kegiatan yang kami laksanakan, sehingga kegiatan Minggu Gembira ini menjadi kegiatan yang menggembirakan. Terpujilah Engkau kini dan sepanjang masa. Amin.
Nah, adik-adik semua, sesudah kita tadi berdoa, bernyanyi dengan gembira, sekarang kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Nah, sebelumnya adik-adik yang ada di rumah, mari ambil kitab sucinya dan kita akan mendengarkan dari bacaan Injil Matius bab 18 ayat 15 sampai 20. Abang ulang sekali lagi. Matius 18 ayat 15 sampai 20. Oke, dengarkan sama-sama. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik, adik-adik sekami-kami yang kami kasihi dan kami sayangi, sesudah kita tadi mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Matius 18 ayat 15 sampai 20, mau mengatakan apa kepada kita? Nah, abang mau berbagi permenungan pada hari ini kepada kita semua. Semoga dengan ini, sebagaimana tadi yang disampaikan dalam Injil Matius itu tadi katakan, di mana ada 2 orang berkumpul atas namaku, di situ aku ada. Nah, mana ada 2 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada. Kita mulai dari bacaan yang baru abang perdengarkan tadi. Adik-adik semua, nah pasti entah di sekolah, dimanapun kita berada, pasti pernah mendengarkan kata-kata, apa yang kamu perbuat, itu akan kamu tuai. Apa yang kamu katakan, itu juga akan memberikan kebaikan, rahmat kepadamu. Kalau apa? Kalau hal itu hal yang baik. Nah, hari ini dalam Injil Matius, Yesus mau mengingatkan kita beberapa hal penting untuk kita lakukan dalam hidup. Berbuat baik. Tetapi tidak cukup juga hanya dengan berbuat baik. Mengajak orang berbuat baik. Itu juga adalah tugas kita, tanggung jawab kita sebagai pengikut-pengikut Yesus. Dan Yesus hari ini mengingatkan kita supaya kita senantiasa berbuat baik. Bukan hanya untuk diriku, bukan hanya untuk diri abang, tapi juga untuk orang lain. Bukan hanya untuk dirimu sendiri, tetapi juga untuk teman-temanmu. Terlebih kepada siapa? Orang-orang yang ada di sekitarmu.
orang tuamu, abangmu, kakakmu, adikmu, siapapun itu. Tugas kita menunjukkan terlebih dahulu kebaikan itu. Dan dengan itu kita bisa mengajak teman-teman kita melakukan hal yang baik. Nah, itu yang mau diajarkan oleh Yesus kepada kita. Dalam Injil tadi dikatakan, kalau adik-adik masih ingat tadi itu, dari yang pertama dikatakan, kalau ada kawanmu yang salah, hendaklah kau menegurnya, mengingatkannya, mengajaknya. Supaya apa? Supaya seperti kehendak Yesus itu, semua kita kelak akan bersama dengan Dia di surga penuh kegembiraan dan dalam sukacita. Jadi tidak boleh egois, tidak boleh hanya mementingkan diri sendiri, tetapi juga mementingkan siapapun yang ada di sekitar kita. Misalnya, kalau ada teman kita yang salah, tugas kita untuk mengingatkannya. Kalau ada di sekolah kita lihat ada kawan kita yang nakal, tugas kita apa? Mengingatkannya. Supaya apa? Berbuat yang baik. Nah, jadi sekali lagi, tidak cukup hanya diri kita sendiri. Nah, tadi kalau kita ingat lagi tadi, dari yang pertama, orang-orang di sekitaran kita juga harus kita tegur, kita ingatkan kata Yesus. Lalu sesudahnya kita juga harus sampai juga kepada apa yang dikehendaki oleh Yesus itu, supaya nanti kita bersama dengan Yesus di surga. Nah, misalnya kalau kita mau menyeberang ke salah satu tempat, padahal harus ada sungai yang harus kita lewati. Nah, padahal sungainya sangat dalam, sangat deras. Nah, apa yang mau kita buat? Yang kita buat ialah kita buat jembatan. Supaya apa? Kita sampai ke seberangnya. Nah, dan nanti kita sampai di seberangnya itu, kita akan sampai ke tujuan kita. Entah mau rekreasi ke, entah mau ngapain, atau intinya kita akan sampai ke tujuan itu. Jembatan inilah adik-adik kami, adik-adik sekami, jembatan inilah menjadi perantara kita supaya kita sampai kepada tujuan kita. Sama tadi dalam Injil itu tadi dikatakan, tak cukup hanya diriku, tapi juga dengan orang-orang di sekitarku. Kita ajak, kita rangkul mereka untuk apa? Menunjukkan kebaikan, dan nantinya kita akan sama-sama berbicara tentang Tuhan, berbicara tentang Yesus, bercerita tentang Yesus, dan pada akhirnya Yesus akan katakan, kamulah anak-anakku. Namanya, misalnya kita buatlah dulu namanya misalnya si Ayu lah, si Indah lah, si Melati lah, si Bunga lah. Nanti Yesus akan katakan, dia anakku, dia putriku, dia putraku. Karena apa? Karena dia tidak hanya memikirkan dirinya saja, tetapi memikirkan orang lain. Yesus mengajarkan itu kepada kita dalam bacaan hari ini. Nah, mulai sekarang, lalu apa mau kita buat? Lalu apa mau kita hidupi lewat Injil dari Matius tadi? Yang pertama, ingat ya adik-adik di rumah, kalau boleh dicatat juga. Yang pertama apa itu? Pertama-tama, senantiasalah berbuat baik. Sekali lagi, senantiasalah berbuat baik. Mulai dari dirimu dan nanti kepada orang lain. Lalu yang kedua apa itu? Berbicaralah tentang hal-hal yang baik sebagaimana dikehendaki oleh Tuhan kepada kita. Dan yang terakhir, tugasku ialah mengajak, memberitahukan, menegur kalau memang salah orang-orang yang telah jauh dari Tuhan. Nah, itu tugasku. Dan yang keempat yang harus ditunjukkan
di tengah-tengah keluarga kita, di rumah kita, di sekolah. Nantinya kalau sudah normal, apa itu ialah beranilah mengatakan apa yang benar di mata Tuhan. Nah, jangan mau membohongi orang lain. Nah, itulah tugasku selama 1 minggu ini yang telah diingatkan oleh Yesus kepadaku melalui Injil Matius hari ini. Semoga adik-adik semua dimanapun Anda berada, khususnya sekami Sekeuskupan Agung Medan, mari belajar dari Yesus. Berani mengatakan apa yang benar dan sungguh-sungguh menunjukkannya di kehidupan nyata. Siap adik-adik? Pasti siap. Yakin abang? Pasti siap anak-anak sekami-kami. Kalau kamu sudah siap, mulai hari ini dan seterusnya tunjukkan itu. Abang akan menunggu. Siap? Oke, baik. Demikian permenungan kita, pendalaman kitab suci kita pada hari ini. Semoga adik-adik semua yang ada di rumah terbantu dan semakin semangat. Entah kita selalu di rumah pun semangat. Dalam melakukan apapun semangat. Karena itu adalah buah dari bacaan hari ini. Semoga kita semua terbantu dan Tuhan senantiasa menemani kita dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Baik, adik-adik kami, sekami, sesudah kita tadi mendalami kitab suci dari Injil Matius. Nah, sekarang apa ayat emas yang akan kita dengarkan dari Injil Matius tadi? Ayat emas kita diambil dari Matius 18 ayat 20. Sekali lagi, Matius 18 ayat 20. Didengarkan dengan baik ya. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Sekali lagi. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Sekarang, setelah mendengarkan firman Tuhan, marilah kita tanggapi firman Tuhan dengan menyatakan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Dia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Bapa yang baik, kami akan menyampaikan doa permohonan kami, sudilah Tuhan mendengarkannya. Bagi para uskup, pastor, suster, dan seluruh pelayan ke Allah. Ya Bapa, berkati mereka semua, berilah kesehatan, kekuatan, dan sukacita dalam menjalani seluruh tugas pelayanannya. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Bagi orang tua, ya Bapa, berkati orang tua kami, berilah kesehatan, panjangkan umurnya, berikan rezeki yang dapat memenuhi kebutuhan kami. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doa
nafas kehidupan. Berkati saudara-saudari kami ini, semoga melalui perawatan yang diterima mereka bisa mengalami kesembuhan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Bagi anak-anak kami, ya Bapa, berkatilah kami anak kami, semoga bisa saling mengampuni satu sama lain, berbagi cinta kepada orang-orang yang kami jumpai. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Ku kan selalu bergembira melayani Tuhan, bawa kabar gembira untuk semua orang. Berdoa dan berderma akan kulakukan, berkurban kesaksian di setiap langkah. Maju ke depan, pantang mundur, terus melangkah tanpa ragu. Haleluya. Hidup hanya untuk Tuhan, ku akan tetap setia untuk melayani penuh cinta. Hidup hanya untuk Tuhan, ku akan tetap setia untuk melayani penuh cinta. Ku kan selalu bergembira melayani Tuhan, bawa kabar gembira untuk semua orang. Berdoa dan berderma akan kulakukan, berkurban kesaksian di setiap langkah. Maju ke depan, pantang mundur, terus melangkah tanpa ragu. Haleluya. Hidup hanya untuk Tuhan, ku akan tetap setia untuk melayani penuh cinta. Hidup hanya untuk Tuhan, ku akan tetap setia untuk melayani penuh cinta. Untuk melayani penuh cinta. Halo adik-adik kami. Halo Bran. Halo Kak. Nah, kita masuk ke acara kreativitas. Hore! Nah, adik-adik, hari ini kreativitas kita terbuat dari stick. Bran punya stick seperti ini? Ya Kak, Nah, ini gunanya untuk apa? permen stick Kak. Nah, selain bermain stick Bran, rupanya adik-adik ini berguna untuk membuat kreativitas kita pada hari ini. Nah, kreativitas kita apa sih? Bran tahu nggak? Gak tahu Kak. Nah, hari ini kita membuat jembatan dari stick. Sesuai dengan firman Tuhan pada hari ini melalui sebuah cerita, jadilah jembatan atau menghubungkan antara satu orang dengan orang yang lain supaya bersatu, bukan memisahkan. Jadi kita belajar membuat jembatan. Nah, peralatan yang dibutuhkan adik-adik sangat mudah, simple sekali. Nah, yaitu stick,
Pasti punya semuanya ya, stick di rumah ya. Kemudian lem, kemudian cat warna, kemudian satu lagi, pulpen untuk menuliskan ayat emas kita pada hari ini. Nah, langkah yang pertama yang harus kita buat adalah mengecat atau mewarnai sticknya dengan warna yang adik suka. Kebetulan Kak Oki suka warna kuning, Kakak cat warna kuning. Dan Beran suka warna hijau. Ayo kita cat warna kuning dan Beran mengecat dengan warna hijau. Nah, oke, cat lagi ya. Setelah dicat adik-adik warna kuning atau warna yang adik-adik suka, kemudian adik-adik lengketkan. Nah, lengketkan dia seperti ini. Nah, seperti ini dia dilengketkan. Nah, jadilah seperti ini udah dilengketkan dia. Nah, dilengketkan. Kemudian setelah dilengketkan seperti ini, nanti ditulis ayat emasnya. Dan sudah jadi deh seperti ini yang kakak sediakan. Nah, kalau adik-adik lihat dari rumah seperti ini gambar apa? Bisa ya, gambar pagar. Kalau adik-adik lihat seperti ini bisa ya, gambar jembatan. Nah, kemudian jembatan itu gunanya untuk apa, Kak? Untuk menghubungkan satu dengan yang lain. Misalnya ada teman kita yang berantem, kita bisa menyatukan mereka. Tapi kalau kayak gini, pagar, gunanya pagar untuk membatasi, ya kan? Jadi adik-adik mau menjadi apa? Pagar atau jembatan? Jembatan, Kak. Iya, bagus sekali. Adik-adik kami semua di rumah mau menjadi apa? Jembatan atau pagar? Nah, itu tergantung sama kita ya. Kan hari ini bisa jadi jembatan, ini bisa jadi pagar, ini bisa jadi jembatan. Tergantung bagaimana kita mau menggunakannya. Kreativitas kita hari ini. Nah, jangan lupa untuk menulis ayat emas kita pada hari ini yang diambil dari Roma 13 ayat 10. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Yang ditulis tadi di sini melalui pulpennya tadi ya. Ini dia jembatan tadi. Jembatan. Sudah jadi deh. Gak payah kan, Bran? Gak payah, Kak. Nah, itu dulu kreativitas kita hari ini. Semoga bermanfaat dan tetap jaga kesehatan kita semuanya. Sampai jumpa di kreativitas selanjutnya. Bye-bye. Lompat, lompat, lompat ke atas. Goyang, goyang, goyang ke kiri. Putar, putar, putar ke kanan. Mari bergandengan tangan. Senyum, senyum, senyum ke kanan. Senyum, senyum, senyum ke kiri. Goyang, goyang, goyangkan badan. Mari bergandengan tangan. Dalam Tuhan Yesus ada sukacita. Gandeng tangan warta sukacita. Bersama Maria juga Bapa Yosef. Dalam keluarga kudus Nazaret. Dalam Tuhan Yesus ada sukacita. Gandeng tangan warta sukacita. Bersama Maria juga Bapa Yosef. Dalam keluarga kudus Nazaret. Adik-adik sekami yang kami cintai dan kami sayangi, perutusan kita pada minggu ini ialah bicaralah tentang Yesus, bicaralah tentang kebaikan-kebaikan, bicaralah tentang hal-hal yang bisa membuat kita semakin baik dalam hidup.
Adik-adik sekami yang terkasih, marilah kita menutup kegiatan kita dengan berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk segala berkat-Mu. Kegiatan Minggu Gembira kami telah selesai. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengarkan, pujian-pujian yang bisa kami naikkan, dan aktivitas yang bisa kami laksanakan hari ini. Kiranya semua dapat membantu kami untuk tumbuh menjadi anak yang baik. Terpujilah Engkau Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan